Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Budi Pangestu dari kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan contoh atau wujud dari bela negara. Namun sebelum kita masuk ke intisari pembicaraan, alangkah baiknya kita mengulas dulu pengertian bela negara itu sendiri. Terlihat di layar smartphone Anda, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi, bela negara yang kita tahu adalah hanya peperangan. Nah, itu salah. Justru bela negara ini mencakup ruang lingkup yang lebih luas lagi, yaitu mencakup sikap dan perilaku kita sebagai warga negara. Terlihat juga saya sematkan UUD NRI 1945 pasal 27 ayat 3 tentang bela negara yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sehingga bela negara ini sudah diwajibkan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, yang tentunya bela negara itu wajib. Nah, jadi bukan hanya untuk kalangan pejabat, bukan, tetapi mencakup seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Baik, kita masuk ke inti pembicaraan, yaitu contoh dan wujud bela negara. Yang pertama bisa kita lihat di layar smartphone. Ini adalah yang paling mendasar, yaitu mempelajari pendidikan kenegaraan. Nah, mengapa penting? Menurut saya, bagaimana kita bisa membela dan mencintai negara jika kita tidak tahu negara kita sendiri? Bagaimana? Nah, mari kita pelajari negara kita di pelajaran PPKN di sekolah, dan pelajari dengan baik dan dengan penuh rasa cinta terhadap negara kita. Ada yang lebih penting dari pembelajaran. Apa? Yaitu merealisasikan apa yang telah kita pelajari. Itu sangat penting. Daripada kita mempelajarinya tetapi tidak merealisasikannya di kehidupan, itu sia-sia. Sekolah tidak ada artinya tanpa realisasi. Selanjutnya, tidak menyebarkan hoax. Di zaman dan di era globalisasi seperti ini, penyebaran hoax sangat-sangat pesat, terutama melalui media sosial yang perantaranya adalah smartphone. Smartphone menjadi alat vital dan hampir semua orang memiliki smartphone, sehingga tercatat 92,4% persebaran hoax di Indonesia berasal dari media sosial. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna sosmed atau media sosial ini, kita harus cermat, cerdas, memilah dan memilih berita mana yang hoax dan mana yang benar. Tidak asal menyebarkan hoax. Jangan sesekali menyebarkan hoax. Jika kita tidak tahu, lebih baik jangan disebarkan. Selanjutnya, memakai produk lokal. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Sering kita dengar ajakan marilah memakai produk lokal. Nah, ini adalah sebuah contoh cinta tanah air dan bela negara. Ketika kita memakai produk lokal, seperti yang saya tampilkan ini adalah batik, saya memakai batik, mencerminkan rasa bangga terhadap negara kita sendiri, negara Indonesia. Batik sebagai warisan budaya. Selanjutnya, ini yang terakhir, yang paling umum tetapi paling penting menurut saya, yaitu membersihkan lingkungan. Mengapa penting? Sebagai warga negara yang baik, dan cara kita membela negara adalah membersihkan lingkungan. Kita harus punya niat dan kesadaran akan lingkungan yang bersih. Yang terjadi di lapangan, sampah masih berserakan, itu harus kita kurangi. Ayolah kita tanamkan rasa dan niat, keinginan kita akan lingkungan yang bersih, karena lingkungan yang bersih akan menimbulkan kesehatan, dan kesehatan itulah akan melahirkan generasi yang sehat pula.
Karena dalam membela negara kita ini membutuhkan warga negara yang sehat. Dengan begitu bangsa ini akan disegani oleh bangsa lain sebagai bangsa yang kuat, bersih, dan cerdas. Mungkin sekian dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali di masa pandemi ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.